Selamat pagi, nama saya Kala Abigail dari kelas 11 MIPA 3, absen 21, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme ialah politik yang dijalankan mengenai seluruh imperium. Kolonialisme ialah politik yang dijalani mengenai suatu koloni atau suatu bagian dari imperium jika imperium itu merupakan gabungan dari jajahan-jajahan. Perbedaan imperialisme dan kolonialisme adalah imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Kalau kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam dari negara yang bersangkutan untuk diangkut ke negara induk atau negara utama. Persamaan dari imperialisme dan kolonialisme adalah akan membuat negara penjajah menjadi makmur, sementara yang dijajah semakin menderita. Yang keempat, latar belakang penjajahan samudra adalah yang pertama, kisah perjalanan Marco Polo, yaitu tahun 1953 sampai 1324. Jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Adanya semangat penakluk atau reconquista. Berkembangnya teknik pelayaran dan penemuan kompas, dan yang terakhir penemuan Copernicus yang didukung oleh Galileo Galilei. Latar belakang penjajahan samudra yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu kisah perjalanan Marco Polo tahun 1954 sampai 1324. Marco Polo adalah seorang pedagang dari Venesia, Italia yang melakukan perjalanan ke Cina. Kisah perjalanannya dituangkan dalam buku berjudul Book of Various Experience yang mengisahkan tentang keajaiban dunia atau Imago Mundi. Yang kedua, jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Kota Konstantinopel merupakan ibu kota dari Romawi Timur. Jatuhnya kota tersebut ke tangan Kesultanan Turki pada tahun 1453 menyebabkan terputusnya hubungan dagang ke dunia timur. Akibatnya bangsa barat berusaha mencari jalan sendiri ke pusat rempah-rempah. Yang ketiga, adanya semangat penakluk atau reconquista. Yang keempat, berkembangnya teknik pelayaran dan penemuan kompas. Yang kelima, penemuan Copernicus yang didukung oleh Galileo Galilei. 4. Faktor pendorong, yaitu pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Yang kedua, adanya keinginan untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Yang ketiga, keinginan mendapat rempah-rempah dengan harga yang lebih murah. Secara umum, tujuan dari penjajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa adalah gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, penyebaran agama. Gold, glory, dan gospel bahkan menjadi semboyan atau moto dari penjajahan samudra yang pada hakikatnya merupakan praktek imperialisme kuno. Penjajahan samudra ini sendiri dipelopori oleh bangsa Portugis dan juga Spanyol. Gold adalah tujuan yang berkaitan dengan kekayaan, termasuk di dalamnya keinginan untuk menguasai emas, perak, bahan tambang, dan juga termasuk rempah-rempah yang berujung pada penjajahan terhadap bangsa penghasil rempah-rempah tersebut. Penjajahan ini juga berkaitan dengan tujuan lainnya, yaitu glory atau kekayaan. Glory, kejayaan. Glory berhubungan dengan superioritas, di mana bangsa Eropa saling bersaing untuk menguasai dunia baru yang mereka temukan pada penjajahan tersebut. Adapun gospel adalah tujuan yang berkaitan dengan misi suci dalam menyebarkan agama yang mereka anut, yaitu Portugis.
Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque dan Spanyol, Christophorus Columbus, Amerigo Vespucci, dan Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano. Inggris, Sir Francis Drake, William Dampier, James Cook. Belanda, Barents dan Abel G. Tasman. Sekian penjelasan dari saya tentang kolonialisme dan imperialisme.